Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Pagi ini saya ingin sedikit memberikan tip teman-teman. Tip bagaimana caranya toko itu meskipun modalnya minim, modalnya sedikit, terus tempatnya kecil, itu bisa menjual barang itu lengkap, terus stok terjaga, dan tempatnya meskipun minim cukup. Bagaimana caranya? Ya, ini sudah saya lakukan sudah bertahun-tahun teman-teman. Tempat saya itu sempit, tempat saya itu kecil. Tapi ya itu tadi saya tata manajemen tempatnya, saya tata manajemen letaknya, saya tata rak-raknya. Rak yang barangnya itu kecil, itu saya taruh di tempat yang kecil. Kalau ini bukan untuk dijual teman-teman, ini tempatnya mini agen. Nah, mini agen, stoknya sedikit-sedikit tapi terjaga. Stoknya itu sedikit-sedikit teman-teman, paling 2 dosin 3 dosin. Nanti kalau habis kita isi lagi. Setiap hari atau kadang-kadang ya 2 hari sekali, 3 hari sekali kita harus mengisi. Karena apa? Karena memang modalnya kecil. Saya membuka mini agen dengan modal sekitar 300 jutaan. Tapi ya kecil teman-teman, kecil banget lah. Kalau dikatakan agen belum agen. Cuman saya ingin stok itu terjaga teman-teman. Saya ingin stok itu terjaga meskipun sedikit. Item barang yang di agen ini ya sekitar hampir 300-an masih an. Saya ngambil apa namanya ini paku saja ya, satu koli, terus engsel juga seperti itu, satu koli, amplas juga satu koli. Tapi minimal harganya itu kolian itu beda dengan eceran ya. Yang penting satu koli lah dulu. Kolinya isi berapa ya terserah, kolinya isi 100, 1000 ya 1000, 100 ya 100. Nah ini tempatnya ini seperti ini. Tapi untuk tempatnya toko yang retail, teman-teman, yang saya omong ini toko retail yang ingin menjual barang itu lengkap, terus stok itu terjaga meskipun nggak banyak teman-teman. Saya itu kalau di toko saya itu stok barang yang slow moving itu kadang-kadang saya kasih 3 atau 6. Kalau yang fast moving kayak engsel itu saya kali 1 dosin. Karena apa? Karena menghemat tempat itu, manajemen tempat itu juga penting. Karena tempat, kalau kita di tempat kota itu sewa kan, sewanya 1 tahun kadang-kadang 50 juta. Kita harus memperhitungkan seperti itu. Kalau kita nggak memperhitungkan seperti itu, tempatnya diabrak-abrik nggak bisa nata, akhirnya ya nggak bisa, barang itu nggak bisa lengkap. Karena makin banyak barang yang kita jual di toko itu makin banyak transaksi. Kalau makin banyak transaksi otomatis makin banyak keuntungan. Tapi kalau kita menjualnya itu sekedar barang-barang umum, kita nggak dapat profit yang banyak teman-teman. Nah, salah satu dari tip yaitu tadi tempatnya di menit, bener-bener di menit. Terus setelah itu order juga seperti itu, ordernya itu juga di menit, kecil karena berhubungan dengan modal. Kalau kita ordernya semuanya satu koli kita kejar harga murah, tapi uang itu tidak muter teman-teman. Lebih baik meskipun selisih 10-5% kita ngambil eceran, tapi item barang yang kita jual itu banyak. Nah itu nanti seperti itu. Kalau yang tip yang kedua teman-teman, saya itu punya supplier barang. Sebelum saya membuka seperti ini, itu saya itu punya supplier barang yang tiap hari mau datang. Untuk barang-barang slow moving ya, kayak ya yang saya jual ini ya.
engsel, grendel, kran, apa namanya itu, gunting galvalum, gunting apapun. Setelah itu hand shower, wall shower, apa namanya ini, grendel, peralatan pompa air, kabel tis dan lain-lain, isolasi. Itu salah satu supplier saya itu mau datang setiap hari, dan saya order tidak terlalu banyak. Kadang-kadang nilainya 1 juta, 1.500.000, 2 juta. Itu dia tiap hari mau datang, teman-teman. Tiap hari mau datang. Dan ngambilnya juga seperti itu. Kayak kuas roll ini, saya ngambil paling satu lusin. Kayak kuas Eterna ini, saya ngambil satu lusin. Karena apa? Karena tiap hari datang. Hari ini saya order, besok langsung dikirim. Hari ini saya order, besok langsung dikirim. Atau kadang-kadang kalau belum berangkat, pagi saya order, siang itu sudah dikirim. Kayak paku beton seperti ini ya, paku beton ini, teman-teman. Saya kalau order itu kadang-kadang 10 kotak, 20 kotak. Karena apa? Karena hanya menjaga stok yang satu. Yang kedua, memanage keuangan. Jadi tagihan kita nggak terlalu banyak, uang kita nggak terlalu berhenti di tempat-tempat seperti itu. Tempat barang-barang yang slow moving seperti itu, kayak grendel, engsel, itu saya ngambil satu lusin gitu, teman-teman. Kadang-kadang kayak seperti ini, apa namanya, tang catut ini, saya ngambilnya 6 gitu saja. Nggak banyak, teman-teman. Akhirnya ya, apa namanya, ordernya juga nggak banyak, uangnya juga nggak banyak yang yang berhenti di situ. Nah, amplas ini kadang-kadang saya ngambil kalau boleh. Amplas ini saya ambil itu 25. Tapi semua ukuran harus ada. Flap disk seperti ini. Flap disk ini saya ngambilnya itu biasanya itu ya minimal 10 lah. 10. Tapi semua ukuran ada. Kayak ini ya, apa namanya? Amplas bulat. Amplas bulat ini saya ngambil kadang-kadang itu kalau boleh itu malah separuh ukuran 320, separuh ukuran 240. Jadi kalau mau ya nggak masalah, kita ini memanage keuangan, teman-teman. Kalau memang nggak apa-apa kalau modalnya gede, terus setelah itu apa namanya tuh perputarannya juga banter, nggak masalah. Kadang-kadang saya order cat itu kadang-kadang ya paling 6. Walau catnya itu hanya warna-warnanya itu slow banget, itu kadang-kadang saya ngambil 3. Ya memang selisih harga sih, kadang-kadang 5%, 2,5%. Gak masalah, daripada uang saya berhenti di situ. Nah ini saya buka mini agen, teman-teman. Mini agen kecil banget. Kalau teman-teman di Sidoarjo yang ingin mendapatkan barang murah, yang ordernya sedikit tapi itemnya banyak, saya siap mengirim. Tapi ya itu tadi, kalau memang mau dikirim itu minimal ordernya 500.000 dengan bermacam-macam barang. Saya jamin harganya pasti lebih murah daripada supplier atau agen-agen di Sidoarjo. Kalau yang mahal ya nggak usah dibeli, yang murah saja. Nanti insya Allah saya share kayak apa namanya ini, atang, catut. Saya dapat ini murah, teman-teman. Ini saya menjual itu. Ini anti kecoa ini loh, ini saya menjual 50.000 ini. Saya menjual 50.000 di retail, maksudnya. Di retailnya itu 50.000, di toko saya itu 50.000. Tapi ini saya menjual ini 23.000 kalau nggak salah. 100%, teman-teman. 100%. Kayak ini. Ini juga sebentar. Nah, ini avur stainless yang biasa ini. Avur stainless yang biasa ini saya menjual itu biasanya saya menjual itu 15.000. Ini saya menjual agen 4.500. Ya seperti itulah, teman-teman. Ini rahasia sebenarnya, rahasia untuk teman-teman. Amplas ini saya menjual 5.000-an amplas air. Di sini saya menjual untuk agen, kalau belinya kolian ini 1.500. Kalau belinya eceran 10 lembar, 20 lembar ya saya kasih 1.750 sampai 2.000. Harga jualnya masih 5.000, teman-teman. Masih nutut, masih aman insya Allah. Seperti itu, teman-teman. Sekedar memperkenalkan saja. Nanti kalau memang
Kalau sudah mulai mendingan, mulai agak itemnya agak banyak, insya Allah teman-teman bisa order atau bisa berkunjung ke toko all shopping kami. Insya Allah saya bikin all shopping, jadi teman-teman bisa lihat harganya satu persatu, harganya sendiri dilihat dulu. Kalau memang cocok boleh diambil, enggak ya juga nggak masalah. Memang orang jualan kan minta yang apa namanya tuh, kulaknya yang murah tapi bisa menjual yang lebih mahal. Tapi ya itu tadi, kalau memang ingin menjual barang lengkap, yaitu tipnya itu 2 tadi. 1, tempatnya harus bener-bener diatur supaya bisa rapat, bisa isinya banyak meskipun tempatnya kecil. Yang kedua, kalau bisa mendapatkan supplier yang mau rutin datang tiap hari. Jadi modal kita nggak terlalu banyak. Modal persediaan kita nggak terlalu banyak, tapi item barang yang kita jual itu nanti banyak. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat konten-konten saya ini. Saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semuanya mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.